Tribuners, kembali lagi di Tripop. Keep yourself updated. Nah, di edisi kali ini kita akan membahas tentang gaya hidup. Ada beberapa tips dari saya buat Tribuners yang mungkin insecure. Bukan insecure karena kegemukan ya, tapi ini kebalikannya. Insecure karena kekurusan. Nah, gimana sih caranya kita biar bisa gemuk, biar bisa berat badannya naik gitu kan? Karena tidak semua orang itu kan orientasi pada tubuhnya beda-beda ya. Ada yang suka gemuk, ada yang suka kurus, ada yang suka kulitnya putih, ada yang suka kulitnya gelap, ada yang suka rambutnya lurus, keriting. Tapi untuk spesial hari ini saya akan memberikan tips untuk teman-teman yang insecure kapan ya bisa gemuk. Mungkin bisa mencoba beberapa tips dari saya. Nah, kondisi kekurangan berat badan diantaranya dapat mengganggu fungsi kekebalan tubuh, meningkatkan resiko infeksi, rentan mengalami osteoporosis dan patah tulang, serta menyebabkan masalah kesuburan. Nah, orang yang memiliki badan kurus sangat dianjurkan untuk mencapai berat badan yang ideal. Nah, maksud saya kurus di sini adalah ketika kita mempunyai bentuk tubuh atau berat badan yang tidak mencapai berat badan ideal kita. Sehingga tadi bisa menyebabkan hal-hal yang kurang baik untuk tubuh kita tadi. Nah, tips pertama dari Rio adalah asupan kalori harus lebih banyak dari yang dibakar. Nah, melansir Healthline, hal terpenting yang dapat Anda lakukan untuk menambah berat badan adalah makan lebih banyak kalori daripada yang dibutuhkan tubuh. Nah, jika ingin menambah berat badan secara perlahan dan mantap, bidik 300 sampai dengan 500 kalori lebih banyak daripada yang Anda bakar setiap hari menurut perhitungan kalkulator kalori. Nah, ini juga bisa dikonsultasikan terlebih dahulu ya, kira-kira untuk tubuh kita ini kalorinya berapa sehingga kita bisa menambah yang lebih dari yang kita butuhkan untuk bisa mencapai berat badan yang ideal. Jika Anda ingin menambah berat badan dengan cepat, ya itu tadi berat badannya itu kita tambah dengan kalori 700 sampai 1000 kalori lebih banyak daripada yang dibakar di dalam tubuh sehari-hari gitu. Sekarang sudah ada banyak alat atau aplikasi yang bisa membantu Anda menghitung asupan ataupun pengeluaran kalori. Nah, namun perlu diingat bahwa kalkulator kalori hanya memberikan perkiraan. Kebutuhan kalori Anda dapat bervariasi setiap hari. Nah, ini makanya mungkin kalau untuk teman-teman yang sudah masuk ke tahap treatment seperti ini ya, ini harus juga dipantau lagi gitu asupan kalorinya. Kalau bisa sih ada konsultannya gitu. Jadi tetap bisa gemuk, tapi juga tetap bisa sehat. Nah, selanjutnya adalah makan banyak protein. Wah, ini katanya kan kalau kita makan banyak protein itu bisa bikin pintar ya, tapi ternyata juga bisa bikin kita jadi lebih segar, lebih bugar, dan pastinya lebih gemuk sesuai dengan ukuran berat badan idealnya kita gitu. Nah, nutrisi tunggal yang paling penting untuk mendapatkan berat badan yang sehat adalah protein. Otot terbentuk dari kontribusi protein dan tanpa nutrisi ini sebagian besar kalori mungkin berakhir sebagai lemak tubuh. Nah, studi menunjukkan bahwa selama periode makan berlebih, diet tinggi protein menyebabkan banyak kalori ekstra diubah menjadi otot. Namun perlu diingat bahwa protein adalah pedang bermata dua. Nah, pedang bermata dua. Nah, ini agak-agak wah. Kok pedang bermata dua ya protein ini? Bukannya kalau protein itu banyak mengasup protein itu bagus ya? Nah, ini faktanya. Protein juga sangat mengenyangkan yang dapat mengurangi rasa lapar dan nafsu makan secara signifikan. Sehingga menjadikan tubuh lebih sulit mendapatkan kalori. Nah, itu tadi maksudnya protein ini bermata dua. Jika Anda mencoba menambah berat badan, targetkan dapat mengasup 1,5 sampai dengan 2,2 gram protein per kilogram berat badan. Anda bahkan dapat melakukannya jika asupan kalori Anda sangat tinggi. Nah, sementara itu makanan yang mengandung protein yang tinggi itu ada di daging, ikan, telur, susu, produk susu, dan kacang-kacangan. Nah, ini cocok sebenarnya buat teman-teman yang hobi makan, yang salah satu kesenangan dalam hidupnya adalah makan dan juga ngemil. Ini kayaknya sepertinya cocok nih. Tapi ingat tadi ya, ada juga faktor lain yang bisa disebabkan oleh protein. Kembali lagi kita harus tetap kontrol gitu, jangan sampai berlebihan. Niat gemuknya boleh, tapi niat sehatnya nomor 1. Oke. Nah, tips yang ketiga adalah konsisten makan 3 kali per hari. 3 kali per hari. Jangan karena mau gemuk, wah 3 kali kayaknya nggak cukup. 6 kali. Jangan ya. Secara finansial juga tidak sehat, jajan terus jadinya nanti
niatnya pengen gemuk malah kepikiran stres jadinya nggak gemuk-gemuk nanti. Cukup 3 kali sehari saja ya. Banyak orang mencoba membatasi karbohidrat atau lemak ketika mencoba menurunkan berat badan. Nah, ini adalah pilihan yang buruk jika tujuan Anda adalah untuk menambah berat badan. Hal itu dikarenakan membatasi asupan makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak dapat membuat tubuh lebih sulit mendapatkan kalori yang cukup. Ya iyalah kan kita makannya jadi berkurang kan, gimana kita mau gemuk gitu loh. Nah, jadi makanlah banyak makanan yang banyak dan tinggi karbohidrat dan juga tinggi lemaknya gitu. Jika penambahan berat badan menjadi prioritas Anda, pilihan yang terbaik adalah mengkonsumsi banyak protein, lemak, dan karbohidrat setiap kali makan. Wah, yang biasanya kayak, mau makan ini nanti gemuk, wah makan ini nanti aku gendut. Ya nggak apa-apa kalau memang niatnya buat gendut, this is your time. Tribuners ya. Saya senang sekali deh, karena saya sejujurnya tuh saya pernah di titik saya kurus sekali, dan memang saya meniatkan diri gitu untuk lebih sehat dan untuk lebih gemuk, jadinya bisa berada di tubuh saya yang sekarang. So, it's about konsistensi sih sebenarnya. Jadi kalau kita udah konsisten, niat kita baik, di tubuh juga pasti nyampenya baik gitu. Nah, selanjutnya pastikan untuk makan setidaknya 3 kali sehari dan cobalah untuk menambahkan cemilan padat energi bila memungkinkan. Cemilan padat energi ya, bukan cemilan-cemilan yang justru malah memberikan dampak buruk gitu ke dalam tubuh kita. Ya, kita sekarang masuk ke tips yang keempat. Wah, ini konsumsi makanan padat energi. Menyambung yang tadi ya, menyambung dari tips yang konsisten makan 3 kali per hari. Kan tadi di akhirnya, kalau boleh cemil-cemil lagi nih, tapi yang padat energi. Nah, apa sih itu konsumsi makanan padat energi? Itu adalah dalam upaya menambah berat badan sangat penting untuk mengkonsumsi makanan bahan tunggal. Makanan tunggal cenderung dapat lebih banyak mengisi daripada makanan cepat saji. Nah, jadi kalau kita pakai makanan yang tunggal itu katanya sih kita lebih cepat mengisi daripada makanan yang cepat saji. Nah, jadi justru kalau di sini dari artikel ini kita mau jajan sebanyak apapun fast food itu juga nggak akan membantu kita gitu loh. Harusnya kita fokus kepada makanan yang tunggal gitu. Nah, juga cobalah menekankan makanan padat energi sebanyak mungkin. Ini adalah makanan yang mengandung banyak kalori menguntungkan. Berikut adalah beberapa makanan padat energi yang sempurna untuk menambah berat badan. Nah, ini ya, makanan padat energi itu apa sih, Rio? Kita nggak tahu. Sama, ini saya juga baru mau kasih kalian tahu nih. Makanan padat energi itu ada pada kacang-kacangan. Ada seperti yang dapat di almond, kenari, kacang tanah, dan lain-lain. Buah kering. Nah, itu seperti kismis, kurma, prem, dan lain-lain. Susu murni, ada yogurt, penuh lemak, keju, minyak zaitun extra virgin. Itu ada biji-bijian utuh seperti gandum dan beras merah, daging ayam, daging sapi, kambing, kentang, dan lain-lainnya. Wah, ini mah bukan cemil-cemilan ya. Ini ya. Tadinya saya pikir ini bakalan kayak snack, ternyata enggak. Dan ternyata tetap sehat gitu. Nah, jangan dipikir, wah, cemilannya ini adalah makanan padat energi nih katanya nih. Wah, saya harus cari cemilan-cemilan yang bikin saya berenergi. Bukan. Justru tadi kalau teman-teman dengar itu ada di makanan-makanan alami yang itu bisa kita dapatkan sehari-hari gitu. Jadi cemilannya agak lumayan seru, tapi juga jangan terlalu sering-sering ya. Karena kan ini tadi kan mendampingi. Tadi itu loh, mendampingi. Tips yang ketiga, konsisten makan 3 kali. Tapi sebaiknya kan cemil. Tapi jangan fokus untuk cemilannya yang 3 kali sehari, tapi tetap makan tunggalnya tadi itu yang 3 kali sehari. Oke, nah tips kelima ada olahraga, angkat beban, dan latihan kekuatan lah. Gimana? Kok olahraga angkat beban kok bisa bikin kita gemuk? Bukannya kalau misalnya olahraga angkat beban itu keringat makin banyak, yang dibakar dalam tubuh katanya makin banyak lemaknya, ya kita nggak bakalan bisa gemuk-gemuk nih. Wah, nih faktanya adalah olahraga angkat beban bisa menjadi cara menambah berat badan. Olahraga ini akan membantu Anda mendapatkan massa otot lebih, bukan lemak. Nah, jadi yang dibakar dalam tubuh itu, apapun asupan yang kita makan itu jadinya otot, bukan lemak gitu. Kita kan juga pengen ya badan kita bertambah, tapi postur tubuh kita juga tetap oke. Nah, makanya ini olahraga angkat beban ini sangat recommended gitu ya. It's very recommended for you to do and to practice, to work out at home or anywhere.
Karena biar badan kita tetap oke gitu loh. Nah, cara yang bisa Anda lakukan yakni bisa pergi ke gym dan lakukan olahraga angkat beban 2 sampai 4 kali per minggu, bukan per hari ya, per minggu. Kalau per hari capek juga ya. Kecuali kalau kita personal trainer tuh ada terus di gym ya kan. Nah, Anda bisa menambah bobot beban seiring berjalannya waktu untuk hasil yang lebih optimal. Jika Anda benar-benar tidak sehat dan atau baru dalam pelatihan, pertimbangkan untuk meminta bantuan pelatih yang memenuhi syarat untuk membantu memulai olahraga ini. Anda mungkin perlu juga berkonsultasi dengan dokter jika memiliki masalah tulang atau masalah medis. Nah, jadi jangan dipaksakan gitu loh. Kalau memang kita sendiri tidak punya pengetahuan yang cukup untuk melakukan olahraga ini, sebaiknya kita didampingi oleh personal trainer. Atau misalnya kalau kita sebelumnya pernah mengalami cedera, atau misalnya kita mengalami atau setelah latihan pertama kita merasa, oh kok kayaknya ada bagian dari tubuh kita yang kurang nyaman, persendiannya atau misalnya punggungnya atau tangan, itu bisa langsung dan itu bisa langsung dikonsultasikan ke dokter gitu. Biar kedepannya kita bisa tahu memilih tindakan seperti apa yang bisa kita maksimalkan untuk kita mencapai goal kita, yaitu tadi badan gemuk gitu. Tapi tidak membuat badan kita jadinya sakit. Oke, sekarang kita masuk ke tips ke-6, perhatikan waktu minum. Minum banyak air sebelum makan dapat membuat Anda merasa kenyang, sehingga lebih sulit untuk mendapatkan asupan kalori yang cukup. Jadi, jangan minum air sebelum makan. Akan lebih baik jika Anda minum minuman tinggi kalori bersamaan dengan makan atau sebelum makan, sebagai cara menambah berat badan secara alami. Jadi, karena mungkin kan orang bilang kan, minum air putih itu bagus tuh buat kita sehari-hari gitu, buat tubuh kita. Tapi kalau misalnya kita minumnya juga kebanyakan, sehingga cenderung kita merasa cepat kenyang sebelum kita makan, itu juga nggak akan ada kalori gitu yang akan masuk ke tubuh kita. Kita juga akan sulit gemuk. Jadi makannya itu, minumnya itu berdampingan gitu dengan pada saat kita makan gitu ya. Nah, tips yang ketujuh, ini 2 tips terakhir ya. Tips yang ketujuh adalah jangan merokok. Don't smoke. Oke. Nah, ini perokok cenderung memiliki berat badan lebih sedikit daripada yang bukan perokok. Approve. Karena saya kebetulan nggak merokok, wajar saya yang berkembang ya tubuhnya ya. Nah, ini adalah contoh nyata. Oke, Tribuners. Jadi, kalau Tribuners pengen punya berat badan yang ideal dan sehat pastinya, ternyata mungkin dari semua tips ini yang harus segera dilakukan ya. Jangan merokok ya. Nah, karena jika Anda lebih baik tidak merokok, itu adalah jawaban dari ingin kalau berat badannya naik. Jadi sebaiknya jangan merokok. Don't smoke, oke? Oke. Alright. Nah, cobalah smoothies. Ini adalah tips ke-8 kalau buat teman-teman yang suka cemilan tapi juga tetap seger, ini bisa mencoba smoothies ya. Melansir Mayo Clinic, jangan minum soda, kopi, teh, atau minuman lain dengan sedikit kalori dan sedikit gizi jika Anda mengupayakan penambahan berat badan. Sebagai gantinya, minumlah smoothie atau milkshake yang dibuat dengan susu dan buah segar atau beku dan taburkan sedikit biji rami. Dalam beberapa kasus, penggantian makanan cair mungkin disarankan untuk menambah berat badan. Nah, smoothies ini juga support for you to gain weight gitu. Bukan to lose weight ya, tapi justru to gain weight gitu. Nah, kembali lagi, tips kali ini tuh bukan untuk kalian gemuk, tapi dalam artian di sini jadinya overweight, itu enggak. Tapi buat kalian yang mungkin insecure karena kok berat badannya di bawah berat badan yang ideal ya. Terus tadi menyebabkan ketidaknyamanan. Ada beberapa fungsi tubuh yang tidak bekerja dengan baik gitu. Nah, mungkin tips-tips dari kami ini bisa dilakukan ya. Saya ulangi ya, untuk ada 8 tips. Yang pertama tadi adalah asupan kalori harus lebih banyak daripada yang dibakar, itu yang pertama. Yang kedua ada makan banyak protein. Yang ketiga ada konsisten makan 3 kali per hari. Terus konsumsi makanan padat energi. Yang keempat, yang kelima ada olahraga angkat beban dan latihan kekuatan. Yang keenam ada perhatikan waktu minum. Ketujuh ada jangan merokok. Dan 8, cobalah smoothies. Well, Tribuners, sekian dari Trip Pop kali ini. Masih bersama saya Rio. Sampai ketemu di Trip Pop selanjutnya. Have a great day and keep yourself updated. Bye!